Anda Soleh dan Soleha. Hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran PJOK, yaitu materi tentang pemeliharaan diri dari penyakit. Tapi sebelum kita mulai, kita sama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi dari pemeliharaan diri ini antara lain yang pertama, cara memelihara diri dari penyakit. Yang kedua, yaitu ciri-ciri penyakit menular. Dan yang ketiga yaitu penyakit tidak menular. Baiklah, kita masuk di subtema yang pertama, yaitu cara memelihara diri dari penyakit. Salah satu cara mudah untuk memelihara kesehatan adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah kebiasaan baik dalam menciptakan hidup sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan yang menyebabkan kita sakit. Untuk menghindari kita dari penyakit antara lain, yang pertama, mengkonsumsi makanan, buah, dan air yang cukup. Olahraga secara teratur. Yang ketiga, istirahat atau tidur yang cukup. Dan yang keempat, menghindari kebiasaan yang dapat merusak badan. Subtema yang kedua, penyakit menular. Adapun penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular dari seseorang yang sakit kepada orang lain yang sehat. Macam-macam penyakit menular. Yang pertama yaitu penyakit kulit. Penyakit kulit adalah sesuatu penyakit yang menyerang kulit dan dapat terjadi di bagian kulit manapun. Penyakit kulit antara lain yang pertama kadas. Penyakit kadas adalah penyakit kulit yang menular. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur kulit kelompok Dermatophyta. Jadi penyakit kadas ini yaitu penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur kulit kelompok Dermatophyta. Yang kedua yaitu kudis. Kudis terjadi karena kurang menjaga kebersihan tubuh. Penyebab kudis disebabkan oleh serangga. Yang ketiga, cacar air. Salah satu penyakit kulit yang menular. Kalau sudah terkena satu kali, kemungkinan tidak terkena lagi. Yang selanjutnya yaitu penyakit mata. Yang pertama tadi yaitu penyakit kulit. Di antara kadas, kudis, dan cacar air. Dan yang sekarang adalah penyakit mata. Iritasi mata. Yang pertama, penyakit mata antara lain yang pertama yaitu iritasi mata. Penyakit iritasi mata disebabkan oleh virus dan kotoran. Yang kedua yaitu herpes mata. Penyakit herpes disebabkan oleh virus yang bernama virus Varicella zoster. Yang bagian C yaitu influenza. Gejala influenza seperti bersin, hidung tersumbat, kepala pusing, dan demam. Ketika kita terkena influenza, sebaiknya menutup hidung ketika bersin. Yang bagian D yaitu demam berdarah. DBD disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD dapat dicegah dengan cara 3M. Yang pertama, menguras bak mandi. Yang kedua, menutup tempat air. Dan yang ketiga, mengubur kaleng-kaleng bekas. Yang E, malaria. Malaria adalah penyakit berbahaya. Apabila tidak segera diobati, dapat menyebabkan kematian pada penderitanya. Penyakit malaria disebabkan oleh parasit
Plasmodium yang dibawa oleh nyamuk Anopheles betina. Penyakit malaria ditularkan melalui transportasi darah dan tertular dari ibu yang mengandungnya. Agar tidak terkena penyakit menular, kita harus menghindari diri dari penyebab penyakit tersebut. Jadi supaya kita tidak tertular dari penyakit menular tersebut, caranya yaitu menghindari diri dari penyebab penyakit tersebut. Yang ketiga yaitu subtema yang ketiga, penyakit tidak menular. Penyakit yang tidak dapat ditularkan dari penderita yang sedang sakit. Jadi penyakit menular itu yaitu penyakit yang tidak dapat ditularkan dari penderita yang sedang sakit. Nah, contohnya antara lain yaitu penyakit panu. Penyakit panu adalah penyakit yang tidak dapat menular. Penyakit panu disebabkan oleh jamur Malassezia. Yang kedua yaitu penyakit eksim. Penyakit eksim adalah penyakit akibat terjadinya peradangan kulit yang bersifat kronik gatal. Penyakit eksim ini dibagi menjadi dua macam, yaitu eksim kering dan eksim basah. Penyebab penyakit eksim adalah alergi terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu penyakit yang tidak menular, yaitu rabun senja. Rabun senja adalah penyakit mata yang tidak dapat melihat dengan baik ketika malam tiba dan mata dalam keadaan redup. Rabun senja kadang juga disebut rabun ayam. Rabun senja disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Cara mengobatinya adalah menambah asupan makanan yang mengandung vitamin A. Jadi rabun senja ini juga bisa disebut rabun ayam. Rabun senja ini disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Dan cara mengobatinya adalah menambah asupan makanan yang mengandung vitamin A. Demikian pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita senantiasa menghindari diri kita dari berbagai macam penyakit tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dan keluarga kita dari maha bahaya. Kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.